Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di video kali ini di segmen Q&A Kuliah Teologi edisi ke-8. Dan ini adalah video Q&A Kuliah Teologi yang pertama yang aku rekam setelah aku sudah tidak berstatus mahasiswa lagi. Karena bulan lalu di tanggal 19 September aku sudah diwisuda dari STT Saat. Dan saat ini sebenarnya udah gak bisa disebut mahasiswa lagi ya. Jadi aku sudah alumni, tapi semangat dan keinginanku untuk tetap berbagi tentang kuliah teologi masih ada dan akan kubagikan melalui channel dan segmen ini ya. Kalau di podcast di KPK itu ada, di Komisi Podcast Kristen maksudnya, ada segmen cerita anak seminari. Nah kalau di YouTube Q&A Kuliah Teologi. Jadi sifatnya lebih tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan tentang kuliah teologi. Dan karena edisi kali ini edisi spesial, jadi sifatnya bukan tanya jawab seperti edisi sebelumnya, tetapi lebih ke arah membagikan 5 refleksiku setelah aku lulus dari STT Saat atau Life After Wisuda. Apa yang aku pelajari, dan ketika aku sudah sekitar hampir 2 tahun melayani di ladang pelayanan, kira-kira apa yang aku bisa refleksikan dan bagikan, khususnya buat teman-teman yang ingin masuk sekolah teologi atau sedang kuliah teologi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke refleksi yang pertama. Yang pertama adalah belajar sebanyak-banyaknya sehingga kita tidak menyesal. Nah teman-teman, aku melihat ketika ada di ladang pelayanan yang sangat kompleks itu, aku menemukan diriku seringkali kesulitan untuk beradaptasi, untuk melihat solusi dan lain sebagainya. Sekalipun aku merasa sudah cukup banyak belajar ketika kuliah kemarin. Tetapi ketika di ladang memang pergumulannya sangat kompleks dan begitu rumit kadang ya. Sehingga yang aku pelajari di ruangan kelas itu memang tidak bisa mentah-mentah langsung dipraktikkan sebenarnya di dalam ladang pelayanan. Kita akan bertemu dengan jemaat, anggota jemaat, kita akan bertemu dengan tantangan, rintangan, birokrasi gereja yang akhirnya membuat kita perlu memikirkan lagi apa yang sudah kita pelajari di kuliah teologi untuk dipraktikkan di dalam jemaat. Dan itu adalah sebuah pengalaman, sebuah hal yang tidak mudah sebenarnya. Nah, apalagi kalau kita tidak banyak belajar ketika di ladang. Nah, misalkan yang paling sederhana adalah ketika kita mengajar katekisasi. Ketika kita sudah lumayan banyak baca buku, kita memahami dasar-dasar iman Kristen dan memang seharusnya kita paham ya. Tetapi ketika kita mengajar di kelas katekisasi itu kan kita perlu untuk mengolah ilmu teologi itu lalu diajarkan begitu, dan itu perlu usaha ekstra begitu. Nah, akan menjadi sangat sulit kalau kita bahkan malas baca buku misalkan, atau ya sekedar saja baca buku. Apa yang akan kita ajarkan begitu kepada jemaat yang ada di kelas katekisasi itu misalkan. Atau dalam hal-hal praktis, misalkan bagaimana kita memaknai pelayanan, bagaimana pelayanan misalkan retreat yang biasa dilakukan itu apa sih artinya, sehingga kita bisa membuat program itu bukannya sekedar program, tetapi dapat dimaknai dan tepat sasaran. Dan itu masih juga aku gumulkan, aku masih pikirkan juga sampai sekarang. Nah menurutku maka penting sebenarnya untuk mempersiapkan itu bahkan ketika kita masih di bangku kuliah. Kalau teman-teman bilang ya udahlah kita bisa baca buku juga kok di ladang. Nah ingat, di ladang waktu baca buku itu sangat sedikit karena kita akan disibukkan dengan berbagai pelayanan. Maka dari itu dengarkanlah materi yang dosen sampaikan dengan baik-baik, baca buku dengan baik-baik, sehingga di ladang kita gak mulai dari nol banget atau mungkin modal kita terlalu sedikit begitu. Dengan kita mempersiapkan lebih banyak di bangku kuliah, kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Yang kedua adalah the struggle is real, atau pergumulan itu nyata. Teman-teman, ketika aku mulai masuk ke ladang pelayanan, tapi lingkungan yang dimana aku melayani memang sangat berbeda dengan lingkungan kampus di asrama yang menurutku jauh lebih teratur, jauh lebih nyaman, jauh lebih enak lah begitu ya dibandingkan di ladang pelayanan. Ini bukan masalah gereja ya, tapi memang ladang pelayanan di luar kampus itu sesuatu lingkungan yang sangat berbeda sebenarnya, dimana kita perlu menentukan buat diri kita sendiri
dan kita ditempatkan di posisi sebagai rohaniwan atau pemimpin jemaat Tuhan. Memimpin dan dipimpin tentu dua hal yang berbeda. Memimpin, kita perlu memberikan arahan bagi orang lain. Dan seringkali kita bertemu mungkin dengan tantangan ketika arahan yang kita berikan mungkin tidak cocok, atau kita sendiri yang tidak tahu memberikan arahan apa, atau ada orang yang menolak arahan kita, atau mungkin masalah waktu. Ketika tadi aku bilang di asrama itu lebih teratur, di sini kita perlu menentukan waktu-waktu kita sendiri. Dan seringkali mungkin kita akhirnya menemukan, wah kehabisan waktu dalam tanda kutip ya, atau mungkin terlalu capek. Dan menurutku itu nyata adanya. Sehingga memang ketika kita di kampus, ada baiknya memang kita belajar mengatur waktu dengan baik ya. Jangan sampai akhirnya kita keteteran di ladang pelayanan ketika kita melayani dan akhirnya kita kehilangan hal-hal yang seharusnya kita lakukan dengan baik begitu. Ini mungkin judulnya agak aneh ya, tapi maksudnya begini teman-teman. Hidup selama yang tidak jelas adalah ketika mungkin umurku saat ini ya, di sekitar umur 24 tahunan ini mau diperhadapkan dengan yang namanya quarter life crisis begitu ya. Atau bagaimana memikirkan tentang masa depan, tentang rencana ke depan, dan hal-hal yang seperti itu mungkin akhirnya ya sedangkan dalam pengalaman pribadiku cukup membuat aku bingung gitu ya. Dan di dalam pelayanan yang tidak mudah itu juga seringkali aku juga mempertanyakan panggilanku secara pribadi. Dan bersyukur Allah tetap menguatkan aku begitu ya, dan refleksinya sudah aku tulis juga di blog pribadiku, teman-teman bisa cek juga. Tetapi ketika dulu aku di kampus, aku berpikir bahwa hidup itu sudah begitu jelas dan aku tidak perlu mempertanyakan apa-apa lagi tentang panggilanku. Tapi setelah makin kesini aku melihat bahwa ternyata pertanyaan itu malah semakin kuat muncul ketika dalam pelayanan. Dan bagiku, dan semoga juga teman-teman yang menonton ini juga bisa relate di suatu waktu nanti ya, atau mungkin sekarang sedang juga bergumul tentang itu, menurutku juga ini hal yang wajar begitu. Apalagi ketika aku baru lulus SMA, sekarang lulus kuliah, memikirkan hal-hal yang sifatnya ke depan. Tetapi yang utama adalah ketika kita bergumul itu kan, kita larinya ke siapa, dan kita percaya kalau kita beriman pada Tuhan, Allah yang akan terus memegang hidup dan pelayanan kita. Dan aku merasakan itu. Tetapi struggle, tetapi pertanyaan itu nyata. Dan aku merasakan itu teman-teman. Sehingga memang kalau mau dibilang ya, dulu aku merasa begitu yakin terpanggil jadi hamba Tuhan. Ketika masuk di ladang aku merasa, apa benar ya aku melayani di bidang yang seperti ini? Jangan-jangan bukan di tempat ini begitu. Tapi setelah akhirnya aku merenungkan, ternyata itu memang gabungan juga ya dari emosionalku di umur-umurku yang seperti ini dan juga kelelahan. Nah itu ada hal-hal yang sudah aku tuliskan di blog, jadi teman-teman bisa cek ke sana saja. Yang keempat adalah cintailah gereja Tuhan. Teman-teman, di kampus kita menghabiskan banyak waktu di ruangan kelas, di ruangan kuliah. Dan tentu interaksi dengan jemaat Tuhan biasanya hanya terjadi di weekend atau di 2 bulan, di praktik 2 bulan dan akhirnya praktik setahun. Berhadapan dengan jemaat dan di ruangan kelas adalah 2 hal yang berbeda. Maka menurutku penting bagi kita untuk menggunakan waktu-waktu praktik itu dengan sebaik-baiknya, karena kelak kita nggak akan ada di ruangan kelas lagi. Ketika kita melayani, kita akan berhadapan dengan manusia-manusia, dengan orang-orang jemaat Tuhan itu. Kalau kita lebih mencintai buku dibandingkan mencintai jemaat Tuhan, sepertinya akan sulit untuk kita bisa melayani di gereja Tuhan. Dan sekalipun kita tidak melayani di gereja, misalkan kita ke lembaga misi, kita ke mungkin sekolah teologi, jadi dosen, pasti ada berhubungan dengan manusia juga ya, sekalipun mungkin jumlahnya berbeda dengan gereja, misalkan ada gereja besar yang ribuan jemaatnya dan lain sebagainya. Tetapi mencintai manusia, mencintai orangnya itulah yang akan menggerakkan dan mendorong pelayanan kita. Bahwa kita sedang tidak melayani sesuatu yang mati, tetapi sesuatu yang hidup yang dicintai oleh Tuhan. Maka menurutku penting untuk kita menyeimbangkan bagaimana kita belajar di ruangan kelas, tetapi juga belajar juga untuk berinteraksi dengan jemaat Tuhan, entah itu di tempat pelayanan atau mungkin di tempat-tempat yang
kita sengaja datangi untuk bersentuhan dengan orang-orang di situ. Nah, tetaplah terhubung dengan jemaat Tuhan dan anggaplah mereka itu sebagai harta, ya. Dan lihatlah juga orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, yang akhirnya membuat hati kita terbakar oleh karena beban itu ya. Sebagaimana Yesus melihat mereka. Dan mungkin bukan hanya mereka yang bisa belajar dari kita, tapi kita juga bisa belajar dari mereka. Yang terakhir adalah bermimpi terlalu rendah. Insights yang kelima ini, yang refleksi yang kelima ini sebenarnya aku dapat dari salah satu cuplikan video dari Jerome Pauline ya. Dia ada bikin podcast dengan seseorang, teman-teman bisa cek videonya. Dia mengatakan di situ adalah kegagalan terbesar seorang manusia adalah ketika dia bermimpi terlalu rendah dan berhasil daripada dia bermimpi terlalu tinggi dan gagal. Ya, Jerome sih jelasin ya bahwa penting bagi kita untuk punya mimpi tinggi sekalipun akhirnya gagal, daripada kita terlalu rendah dan akhirnya berhasil. Menariknya adalah setelah aku pikir-pikir ada benernya juga. Walaupun aku harus memaknai mimpi di sini adalah sesuatu atau keinginan kita yang harus dikaitkan dengan pelayanan kerajaan Allah. Dalam kaitannya dengan kita mempersiapkan diri kita. Kalau kita tahu ada sesuatu yang baik dalam hidup kita dan kita bermimpi untuk menggunakan itu untuk melayani Tuhan, melayani Injil kerajaan Allah itu, maka go ahead gitu. Jangan berhenti, jangan merasa diri akhirnya wah aku gak layak tuh bermimpi terlalu tinggi, siapalah aku. Padahal dengan engkau bermimpi, dengan ya kita bermimpi, kita sedang melayani kerajaan Allah dengan maksimal, dengan segala talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan merasa kecil. Nah, aku cukup menyesal sedikit ya, walaupun akhirnya aku berpikir sudah lumayan tidak mati-mati banget lah mimpi-mimpiku selama di kampus begitu ya. Tetapi menurutku masih bisa di-push begitu ya. Masih bisa didorong untuk lebih mencapai lebih tinggi dan lebih optimis sebenarnya. Jadi poinku adalah jangan lihat diri kita kecil, teman-teman. Aku menemukan beberapa orang yang merasa diri kecil sehingga akhirnya membuat dia tidak berkembang, tidak mau bermimpi, tidak mau mencari tahu. Yang akhirnya berdampak pada pelayanan Tuhan juga, bukan? Ketika dia tidak menggali segala karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Maka bermimpilah setinggi mungkin. Bermimpilah engkau, misalkan nanti kita bisa nulis satu buku begitu ya, buku teologi yang keren, bisa nulis di jurnal-jurnal internasional, atau mungkin kita bisa berkhotbah tanpa melihat teks ya. Setidaknya ada target, ada mimpi yang ingin kita capai, yang kita tahu ini dari hati kita ingin memuliakan Tuhan melalui itu. Maka dari itu teman-teman, galilah dan kembangkan segala talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian 5 refleksi yang bisa aku bagikan dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Jadi tetap semangat ya buat teman-teman yang masih kuliah, entah di kuliah teologi atau maupun di kuliah sekuler atau non teologi lah ya disebutnya. Dan semoga ini bisa menolong teman-teman. Mungkin teman-teman yang terakhir nonton videoku kok nggak kelihatan ini orang kuliah teologi ya, bahasnya review atau ngevlog. Nah, jadi ini memang malahan yang utama ini teman-teman ya. Jadi video YouTubeku yang lain tuh sebenarnya adalah sampingan. Dan aku senang banget bikin vlog, bikin video seperti itu. Nah, jadi demikian teman-teman yang mungkin masih bingung dengan topik channel ini, yang bisa membantu teman-teman dalam setiap karya yang aku kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.